warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Assalatu wassalamu ala sayyidina mursalin sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Alhamdulillah hari ini kita bertemu lagi di pelajaran seni budaya yang mana kemarin itu kita latihan ataupun ulangan di bab kedua semalam. Nah, alhamdulillah hasilnya itu ada yang bagus, ada yang sedang dan ada yang jelek lah. Itu kada usah diremet. Nantinya untuk kedepannya itu nanti akan ditambahkan nilai sama nilai-nilai yang nilai harian kalian lah. Nah itu Ustadz mau lihat aja itu tuh apakah kalian memahami penjelasan Ustadz tentang pelajaran itu. Nah jadi Ustadz mengukurnya di ulangan itu. Dan sebagian alhamdulillah ada yang dapat 100. Nah itu alhamdulillah bagus banget. Nah jadi hari ini kita materinya tetap seni rupa. Kenapa jadi Ustadz ngambilnya seni rupa aja terusan lah kayak karena di semester ini Ustadz maunya itu menghabiskan bab seni rupa, yaitu Ustadz lihat tuh ada 4 bab lah. Yang pertama itu kan bab pertama, bab kedua, bab ketiganya ini ada di halaman 152. Coba kalian buka di buku paketnya halaman 152, yaitu seni rupa, seni grafis. Nah, seni grafis. Nah, ini lebih tingkatannya itu lebih lebih bagus, lebih tinggi lah itu. Sebelum memasuki ke materi, Ustaz harap kalian memperhatikan dan menyimak bujur-bujur penjelasannya lah. Kenapa? Karena setiap nilai-nilai yang masuk itu akan ditulis real nilainya seitu. Kenapa? Nah jadi nilainya seitu tuh kan dulunya itu kan tidak ada yang di bawah nilai KKM lah, tidak ada yang di bawah nilai KKM. Kenapa? Karena dulu itu tuh pada saat kita masuk pondok itu kalian dihutangi dulu nilai yang jelek itu diangkat ke 80, nantinya kena dibayar gitulah. Kalau yang ini real tidak ada remet-remetan, nanti ada remetnya, cuma nanti tunggu aja lah tuh. Untuk saat ini di rapot itu nilai seadanya lah, nilai yang kalian gawi itulah tuh. Coba kalian buka tadi halaman 150 berapa tadi? 152 53 tuh. Seni grafis. Yaitu kita anggap ini bab 3 lah, bab 3. Biarpun di situ dilihat bab 9 lah, anggap aja ini bab 3. Pelajaran bab 3 lah. Mana ini? Nah, di sini. Ini adalah gambar-gambar alat-alat untuk berkarya seni grafis dan hasilnya lah. Di situ halaman 154. Di situ ada yang namanya kuas ataupun pewarna. Inilah nih yang nomor 1. Nah itu kuas ataupun pewarna lah. Nah di sebelahnya yang nomor 2 itu lebih ke prakarya lah. Nah itu kan ada tuh teknik mengolah bunga dari tanah-tanah liat. Nah itulah dan lain-lainnya. Nomor 3 itu adalah lukisan dari pensil, yaitu dengan gradasi warnanya itu hitam dan putih. Yang nomor 4, nah itu ada gambar apa itu? Sejenis kayak bunga-bunga yang acak. Nah nomor 5 ini kalian pasti pernah melihat ini adanya di tempat orang pembuatan sejenis kayak plakat.
plakat-plakat yang kecil-kecil itulah, sejenis kayak name tag ini. Nah, itu masuk di seni grafis juga lah, seni grafis. Nah, di mananya seni grafisnya terdapat di dalam ini apa namanya ini? Suatu jenis kayak plakatnya ini, coba lihat itu kan ada di dalamnya itu sejenis kayak tulisan. Nah, itulah yang dinamakan seni grafisnya lah. Itu kan di situ ada ukiran-ukiran. Nah, kan itu ada yang namanya apa nih? Lambang Honda, terus PT dan lain-lainnya lah. Nah, yang ada di dalam plakat itu tersebut lah. Tuh. Coba kalian buka halaman 156 yang A, pengertian seni grafis. Nah, seni grafis termasuk karya seni rupa Dwi Matra. Nah, apa itu Dwi Matra? Nanti dijelaskan. Yang dibuat untuk mencurahkan ide atau gagasan dan emosi. Nah, seorang dengan menggunakan teknik cetak. Nah, ini berpaduan dengan teknik cetak lah, teknik cetak. Tuh. Sehingga memungkinkan pelipat ganda karyanya. Istilah seni grafis dikenal juga dengan seni mencetak lah, seni mencetak-cetak. Nah, apakah wadai lapis, nah atau wadai bingka itu adalah seni grafis? Iya, termasuk lah. Kenapa jadi termasuk? Karena dia pembuatannya itu menggunakan teknik cetak lah, agar-agar. Nah, itu juga lah wadai bingka, wadai lapis, wadai lapis santan dan lain-lainnya lah. Itu. Grafis berasal dari bahasa Yunani, grafin, yang berarti menulis atau menggambar. Nah, diksi seni rupa Mike Susanto, halaman 47 lah. Gitu. Istilah grafis dari bahasa Inggris adalah, nah ini jauh benar lah ke Inggrisan lah, graf atau grafik, yang berarti dapat membuat tulisan, lukisan dengan cara ditoreh atau digores. Nah, ini dalam bahasa Inggrisnya itu adalah ditoreh inilah pakai pahat. Nah, toreh ataupun digores sama dengan pahat juga lah. Cetakan yang dimaksud di sini adalah berupa negatif film yang bisa menciptakan bentuk, gaya, warna ataupun ragam yang sama. Nah, itulah ragamnya harus sama. Contoh lukisannya di situ ada. Seni grafis cetak tinggi karya Irwanto Lento. Nah, di situ gambar apa inilah? Jenis kayak gambar orang yang di sampingnya itu ada binatang. Binatang apa itulah? Nah, itu adalah contoh dari seni grafis lah karya Irwanto. Nah, karya seni grafis umumnya dibuat di atas kertas pada teknik monotipe. Prosesnya mampu menciptakan selain karya yang sama dalam jumlah yang banyak. Ini yang disebut dengan proses cetak lah, proses cetak. Seni grafis diciptakan di atas permukaan yang disebut dengan flat. Apa itu flat? Bukan bumi lah, bukan bumi yang flat lah. Itu kita tidak mengarah ke situ lah, bumi. Flat lah itu. Media cetak flat yang dijadikan sebagai media ini meliputi papan kayu, logam, lembaran kaca, akrilik, nah lembaran linoleum atau batu litografi lah. Nah, itu adalah apa namanya nih? Sejenis kayak untuk membuat seni grafis itulah. Nah, itu kan tadi alat-alatnya lah, alat-alatnya. Seni grafis lain yang disebut dengan cetak seiring menggunakan lembaran kain berfori, screen printing lah, yang direntang pada sebuah kerangka. Kerangka apa? Nah, ini kerangka itu sejenis kayak bingkai lah. Cuman dia itu ada sejenis kayak papannya. Jadi di situ dibentangkan
dibentangkan. Apakah di dalam itu ada yang namanya sejenis kayak tuangan? Nah, bisa jadi ada, ataupun bisa jadi menggunakan kertas lah. Di situ diandak, ditaruh di atas situ. Nah, itu tadi. Sehingga kegiatan mencetak merupakan suatu cara memperbanyak gambar dengan alat cetak acuan klise ataupun klise lah, alat cetak ataupun klise teknik dengan menggores atau mencungkil pada sekeping papan. Nah, sekeping papan lah, logam ataupun bahan lainnya seperti plat logam, kuningan ataupun aluminium. Hasilnya cetakan menunjukkan kreativitas maupun keterampilan sang penciptanya lah. Nah, ini biasanya itu banyak kita lihat ataupun kita dapat di kerajinan rumahan lah. Contohnya, kalau kalian misalkan ada sejenis kayak seorang seniman itu, dia itu membeli kayu yang bulat, yang besar. Nah, apakah itu objeknya kayu ataupun es? Nah, es bisa juga lah. Ustadz pernah lihat ada di YouTube orang memahat dengan bahannya itu es. Dia akan menjadikan es itu sebuah hasil karya. Misalkan contohnya dia ingin membuat patung orang. Nah, bisa dilakukan dengan benda es itu tersebut lah, sama dengan kayu tadilah. Itu kalaunya kayu itu bisa berupa kayu yang bulat, yang besar itu, ataupun kayu yang papan. Nah, kalaunya papan itu biasanya di permukaannya aja lah, di permukaan ataupun full. Jadi misalkan ingin mengolah kerajinan yang kecil bisa menggunakan papan. Kalaunya ingin membuat yang besar itu balok yang besar ataupun kayu yang bulat yang besar nantilah. Nah, itu biasanya mereka itu menghasilkan karya yang luar biasa. Kenapa? Karena itu pembuatannya sangat rumit. Nah, sangat rumit dan membutuhkan waktu yang sangat lama, sehingga menjadikan hasil karya tersebut bernilai yang sangat wah ataupun sangat mahal lah, sangat mahal. Karena prosesnya itu adalah memakan waktu yang lebih lama, bisa sampai 2 bulan, 3 bulan. Nah, itu kalaunya sudah jadi, dia memahat itu tidak langsung jadilah. Ntar kena ada yang namanya dicat dengan yang cat papan itulah, cat papan untuk melicinkan permukaan kayu tersebut lah, sehingga menjadi mengkilap lah. Nah, kalaunya kalian pengen lihat, coba buka aja kerajinan seni grafis yang terbuat dari kayu lah, biasanya ada tuh banyak di YouTube lah, di YouTube itu. Hasil cukilan diolesi tinta dengan alat roll lah, kemudian diletakkan pada selembar kertas dan ditekan press. Nah, ditekan, kalau bahasanya itu ditekan banar lah itu. Tinta dari acuan melekat pada kertas, inilah yang disebut dengan cetak grafis. Nah, ini cetak grafis lah. Kalau yang Ustadz jelaskan ini tadi, itu dengan cara dipahat. Tidak semua kegiatan mencetak termasuk dalam kategori seni grafis, sebab pada zaman sekarang ini kegiatan mencetak hanya memproduksi gambar ataupun tulisan secara massal yang sering disebut offset. Bukan offset sejenis kayak mendahului lah. Tahu ini apa nih yang dimaksud offset ini lah. Kegiatan offset seperti ini menggunakan percetakan modern. Tim Abadi Guru 2005 halaman 42. Kegiatan mencetak dengan mesin ini mengacu pada seni pakai. Nah, di sini yang dijelaskannya ini sejenis kayak cetak ataupun sablon lah, ataupun sejenis kayak inilah cetak sablon. Iya, itu cetak sablon pada seni pakai. Nah, seni pakai yang berkembang sebuah seni mencetak
mengacu pada seni pakai lah, offlet art, yang sebelumnya seni murni, for art lah. Seni grafis ini di Indonesia awalnya merupakan media alternatif bagi seniman yang setelah mengerjakan bidang lainnya seperti melukis ataupun mematung lah. Mematung. Secara kronologis seni grafis muncul sekitar tahun 1950. Wah, itu sudah lama sekali lah. Itu saat belum ada itulah. 1950. Apa nih? Tokohnya itu ada Mutar Afin Haryadi Suwadi dari Bandung. Soromo dan Abdul Salam dari Jogja lah itu. Membuat karya dengan teknik cukil kayu. Cukil kayu itu ya tadilah dicukil. Cukil dengan memahat itu beda lah. Cukil itu dicungkil lah. Ada alatnya untuk mencungkil lah. Biasanya ada pernah usah lihat itu orang ataupun seniman dia membuat teknik cukil itu membuat naga lah. Ada nih apa namanya nih? Teknik cukil itu biasanya di permukaan yang sulit dijangkau. Misalkan nih bagian telinga lah, bagian sini. Terus bagian hidung, bagian mata itu perlu dicukil lah, dicukil itu. Dan kebanyakan dari karyanya itu merupakan poster perjuangan lah, ya. Kan itu pada tahun 1950 itu kan setelah merdeka, maka dia membuat tentang poster perjuangan lah itu. Di sini adalah pembahasan sedikit mengenai tentang pengertian seni grafis lah itu. Seni grafis itu bisa dicetak ataupun bisa dengan memakai teknik pahat lah. Ini kayak sejenis kayak sablon aja lah, kayak sablon, cuman tekniknya itu beda lah. Ada yang di press, teknik cetak loh, ada loh biasanya loh kayak stempel langsung loh. Biasanya ada alat sablon itu langsung press jadi sudahlah. Beda lagi dengan teknik sablon tempel, misalkan pakai kertas tak langsung dipanaskan langsung diungkep, itu beda lagi lah. Ini teknik cetak, teknik press itu bedanya teknik sablon yang sebelumnya itulah sebelumnya. Jadi mungkin sampai di sini aja dulu Ustadz jelaskan mengenai tentang pengertian seni grafis. Nantinya itu kita akan membahas jenis karya seni grafis ataupun tekniknya lah. Kita satu bab itu diolah 2 kali pertemuan lah, 2 kali pertemuan. Karena kenapa? Misalkan durasinya itu terlalu panjang, itu kalian mungkin ada sebagian tidak memahami bujur lah, pasti skip apa yang namanya skip aja lah gitu. Teruslah tuh sampai sini. Tadi di pertama Ustadz ada membahas tentang apa namanya nih? Ini seni rupa Dwi Matra. Ini adalah tugas kalian mencari tahu apa itu seni rupa Dwi Matra dan tulis di kolom komentar. Hasilnya itu di screenshot dan dikirim ke GCR. Kenapa Ustadz maunya di SS ataupun screenshot? Itu sebagian ada di YouTube kalian itu ada namanya itu tidak nama asli kalian. Itulah Ustadz itu. Jadi untuk mempermudah Ustadz mengkoreksinya lah. Jadi ingati, cari tugasnya itu tentang seni rupa Dwi Matra, lalu dikasih di kolom komentar dan di screenshot hasilnya tadi, format JPG-nya dikirim ke GCR lah. Ingat itulah, ingat. Itu untuk menambah nilai-nilai kalian lah. Tuh. Kalau ada yang ingin dipertanyakan, silakan hubungi WA Ustadz lah, WA Ustadz.
Mungkin sampai di sini saja. Ustaz akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.